Pemirsa, pembinaan dan sosialisasi ketahanan pangan kepada masyarakat desa dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat melalui dana desa tahun anggaran 2022 untuk ketahanan pangan dan hewani. Pemerintah Desa Sukojati, Kecamatan Blimbing Sari, mengedepankan asas manfaat dalam pengelolaannya. Pemirsa, dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat melalui dana desa tahun anggaran 2022, pemerintah pusat memberikan patokan penggunaan dana desa, yakni 40% untuk BLT, selebihnya 60% dapat dimanfaatkan untuk program pemberdayaan bagi masyarakat desa, rinciannya 20% untuk ketahanan pangan dan hewani, 8% untuk mendukung kegiatan penanganan COVID-19, seperti percepatan dan sosialisasi vaksinasi, sedangkan yang 32% untuk program prioritas hasil musyawarah desa. Dengan ini, pemerintah Desa Sukojati, Kecamatan Blimbing Sari, menghendaki pelaksanaan program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat. Dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan ekonomi desa dan kawasan pedesaan yang dihadiri Auditor Madya Inspektorat Banyuwangi, M. Rofik Cahyono, pada Sabtu 12 Maret 2022 sebagai bentuk pembinaan dan sosialisasi ketahanan pangan kepada masyarakat Desa Sukojati. Pemerintah memandang perlu untuk menjamin ketahanan pangan dan penyediaan suplai protein hewani di desa, selain upaya untuk pemulihan ekonomi. Sebagai arah kebijakan pembangunan desa, sudah barang tentu mencakup pemanfaatan dana desa. Untuk ketahanan pangan dan hewani dalam hal ini, Kepala Desa Sukojati, Untung Suripto, menghendaki pelaksanaan program ini tepat sasaran dan berkesinambungan. Untung berharap pengelolaan program yang dikehendaki tersebut benar-benar mempertimbangkan asas manfaat, sehingga perlu dilakukan peningkatan kapasitas pengelola program, yaitu kelompok masyarakat yang ada di Desa Sukojati. Sesuai apa yang diutarakan atau diungkapkan oleh dari Bapak Muhammad Rofik selaku Inspektorat Kabupaten Banyuwangi, dia selaku pembina Desa Sukojati. Harapan saya itu memang benar apa yang dikatakan Pak Inspektorat tadi itu untuk penambahan modal masyarakat, dan itu pun juga bisa untuk menambah atau mengentaskan kemiskinan. Artinya ketika itu program-program ketahanan pangan itu dijual kepada masyarakat, janganlah sampai lebih dari orang-orang yang di pasar-pasar, di bawahnya kalau perlu. Jadi itu bisa untuk mengentaskan kemiskinan. Untuk ketepatan pengelolaan, pemerintah Desa Sukojati melibatkan Inspektorat Kabupaten Banyuwangi yang membawai Kecamatan Blimbing Sari, yakni Auditor Madya M. Rofik Cahyono, sebagai bentuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan serta pembinaan dan sosialisasi ketahanan pangan kepada masyarakat Desa Sukojati. Tujuan kami ngawal bersama BPD untuk ngawal program ini agar tercapai sesuai dengan tujuan. Dan Bapak Ibu, mohon saya mohon menyikapi sesuatu uduruh solo iki arep ngomongnya paran iki. Oh, anggaran desa itu berarti nang APBDes. APBDes itu alure kelenting kudu paham ya, karena PCS niki uang transfer dari pemerintah pusat, dari pemerintah daerah yang ada ketentuan penggunaannya, ada ketentuan tata cara pengelolaannya. Ini kegiatan sosialisasi yang digagas oleh pemerintah Desa Sukojati. Ini luar biasa sekali. Jadi pemerintah Sukojati ingin memberikan, satu tujuannya ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan program ketahanan pangan nabati dan hewani yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 yang sumber anggarannya dari dana desa. Di Perpres, kebetulan ada Perpres 104 yang diterbitkan di bulan November itu
itu mensyaratkan penggunaan dana desa untuk masing-masing desa itu 20% untuk pelaksanaan program ketahanan pangan nabati dan hewani. Masyarakat perlu tahu bahwa program ini bukan program hibah. Program ini bukan program bantuan sosial. Untuk itu pemerintah sudah mengalokasikan dalam perpres yang sama disyaratkan 40% terkait dengan bantuan langsung tunai pada masyarakat. Ini adalah kalau ngomong ketahanan pangan berarti pemerintah desa harus merencanakan, mengintervensi pelaksanaan penguatan ketahanan pangan di desa untuk nabati dan hewani ini dengan sasarannya satu, menjamin ketersediaan, yang kedua ada upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang harapannya nanti masyarakat yang jadi sasaran mampu naik pendapatannya, ada kenaikan pendapatannya yang semula misalkan usahanya cuma dagang, kemudian oleh pemerintah desa diintervensi dalam bentuk kegiatan, bisa punya penghasilan tambahan yang tujuannya semata-mata untuk meningkatkan kualitas pangan masyarakat. Menurut saya itu bagus sekali karena di situ ada berbunyi ketahanan pangan. Ya. Jadi nanti larinya ke RTM, bagaimana kita bisa membuat RTM itu lebih sejahtera, lebih mudah dalam mendapatkan pangan yang bergizi tentunya Mas. Yang di sini kita larinya ke bergizi karena saat ini untuk RTM sendiri kan kesulitan ya Mas ya untuk menyiapkan pangan yang bergizi kesulitan, makanya menurut saya ini sangat bagus sekali ya ada program 20% untuk ketahanan pangan khususnya bagi kelompok kita menyiapkannya pun sayur-sayuran ya Bu ya ini untuk mereka RTM yang nantinya belinya itu di bawah harga pasar gitu. Jadi bagaimana dana yang ada ini kita kelola untuk menyiapkan sayur mayur apa warung hidup yang ada kita kemudian kita jual ke RTM dengan harga di bawah standar kayak gitu. Jadi nanti RTM lebih menikmati kayak program ini bisa berjalan terus kita yang ada di bawah bisa memanfaatkan dengan semaksimal mungkin sehingga apa yang menjadi tujuannya bisa berhasil, terutama bagi RTM ya Mas di sini ya, tanda kutip RTM kita bisa menikmati dari yang 20% itu. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Jadi seperti itu kesimpulan darah lakukan untuk pencairannya. Pencairan tahap kedua kapan? Setelah